apa namanya, Nabi Khidir juga pernah datang gitu. Terus Tara katanya ratu di negeri jin sana gitu. Akhirnya ya sudah, karena saya saya sudah entah karena saya sudah dipengaruhi juga oleh sabu itu, akhirnya sedikit saja ngomong saya percaya gitu. Masih saat itu juga saya masih sekolah, masih umur 16 tahun, saya masih polos, dimana saya percaya saja karena saat itu saya melihat sosok A, ya emang saya tahu, saya lihat juga dia agamis gitu, masa sih gitu, saya nggak berpikiran seperti apa-apa gitu. Setelah saya berdua, saat itu juga ada supirnya, dia bilang untuk biasa seperti biasa setiap kepertemuan pasti dia mencekoki saya sabu itu gitu. Jadi itu hal yang biasa di Padepokan, dan ya di situ dia juga modus-modus memberikan uang saya 2 juta gitu. Nih beli cincin katanya, untuk nanti kita nikah resminya ya katanya. Tapi nikah itu sekarang salaman saja sudah resmi, dia bilang gitu. Karena saya polos ya udah gitu. Tapi tadinya juga tapi di dalam hati lubuk saya yang paling dalam, saya tidak mengenal atas semua perkataan itu, tapi saya tidak sanggup untuk lari pergi, karena saat itu sudah di situ saya masih baru gitu, saya masih percaya gitu. Akhirnya ya sudah, sampai akhirnya terjadi hubungan suami istri, dan selanjutnya sampai akhirnya saya juga beberapa lama, terus saya akhirnya tahu pekerjaan AA itu sebagai ngambil oksigen itu seperti apa gitu. Dia selalu bilang yang datang ke sini, cewek-cewek yang datang yang bisa dekat sama AA itu adalah wanita-wanita terpilih dari keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan yang terpilih juga gitu. Jadi saya merasa bangga sekali gitu. Dimana saya menjadi wanita yang wah gitu, keluarga saya baik banget katanya, baik banget gitu, nggak ada yang bisa masuk sini kecuali wanita-wanita terpilih dan turunan-turunan mereka juga gitu. Nah, dan saat itu juga dia bilang dia keturunan Nabi Sulaiman, makanya dia orang kaya gitu. Dia juga bilang kalau misalnya dia menceritakan kepada saya saat itu bahwa ada kejadian kalau misalnya hukum alam, di mana kalau misalnya mengerjai AA itu ketabrak tronton. Dan dia pernah bilang juga kalau misalnya saya pernah menghilangkan manusia dan saya buang ke negeri jin, saya sesuka hati saya, dia bilang gitu. Dan itu pernah diancam juga pada saya saat saya sudah 5 tahun di sana, di saat saya sudah memberontak, dan dia bilang nanti saya hilangkan kamu bersama satu cewek yang emang saat itu ada di dalam situ. Setelah itu saya dikenali oleh artis yang sekarang dikenal sebagai Reza Artamevia. Saya di situ disuruh AA untuk jangan pura-pura kamu nggak pernah sama saya ya gitu. Kamu baru kenal dengan AA gitu. Saya mengiyakan saja, dan dia ceritakan akhirnya saya lupa saat itu, pokoknya AA menceritakan bahwa oksigen itu adalah saya perlu oksigen gitu. Saya nggak punya waktu bila satu orang. Saya harus beramai-ramai langsung. Dan saat itu di mana dapatnya oksigen, dia bilang gitu. Dia memperumpamakan bayi yang di perut bisa hidup kenapa? Karena ada oksigen, dia bilang. Di saat itu logika saya ya iya emang ya bisa jadi gitu. Karena saat itu saya sudah terdoktrin dia juga malaikat gitu. Saya juga sedang dipengaruhi sabu gitu. Saya juga ya cepat percaya akan hal itu. Akhirnya saya saat itu pura-pura untuk tidak pernah melakukan hubungan suami istri bersama Gatot. Dan saya dipertemukan dengan Reza Artamevia.
Saat itu akhirnya Raja Artamevia menjelaskan seperti yang saya sudah ketahui, dan akhirnya dia meminta saya untuk membantu menjadi habit, dia bilang gitu. Kita tandem. Katanya tandem itu bukan di sini aja, ada di seluruh dunia. Mari kita lakukan itu dengan kasih sayang, dengan penuh kasih sayang katanya. Dengan gairah, dengan jangan ada yang benci, jangan ada cemburu, karena ini adalah karena pekerjaan yang baik, karena Allah gitu, karena akhirnya ya sudah, akhirnya mau saja saya, dan ternyata semua ini modus yang lakukan kepada semua wanita, jadi bukan saya saja, jadi jangan bertanya ini benar atau tidak, banyak korban, dan saya tahu sekali, bukan ke-9 orang saja yang melapor ke Elsa Sharif, tapi beratus, mungkin 20 puluhan, dan saya tahu yang ada di dalam sana gitu, entah itu cuma datang dan akhirnya dia tidak mau lagi, saya tahu. Tidak hanya orang wanita yang umur 14-an, tapi saya tahu ada istri orang juga, ada juga seperti penjualan setelah dipakai terus dia jual kepada seorang ini, kepada pejabat ini, dan saya sebenarnya tidak tahu itu, tapi akhirnya saya mendengar itu dari para korban, gitu. Setelah itu, ya sudah, itu sudah sampai 2010 saya menjadi, yang saya tahu menjadi habit gitu. Tapi di hati kecil saya selalu, saya mau, tapi saya tidak suka dengan keadaan itu gitu. Di saat saya disuruh striptease bareng-bareng, di saat 2 orang melakukan sesuatu hal seperti itu, tapi 2 orang itu harus berjoget-joget gitu. Itu tidak masuk ke hati saya, makanya lama-lama saya menjadi tidak mau di sana gitu. Di 2010 itu tapi sebelum saya keluar, saya sempat 2010 itu saya sempat hamil, tapi digugurkan dari pihak AA, suruh digugurkan. Mereka bukan menggugurkan karena hal wajar, tapi mereka kayak tidak mau ada anak dari hal itu. Padahal kan itu sudah resiko dari keadaan situ. Saat itu juga saya seharusnya disamakan dengan istri lain kalau saya emang menjadi istri saat itu. Padahal saat itu saya tahu saat ini tidak ada pernikahan yang salaman saja menjadi resmi, karena harus ada 2 saksi. Apalagi AA itu adalah agamis, dimana kenapa seperti itu gitu? Kenapa juga saat ini saya bertanya, kenapa harus minum ya? Kenapa harus minum alkohol ya? Kenapa harus memakai ecstasy dan kita harus joget-joget gitu? Itu kadang saya pikirkan, tapi ya sudah. Itu menjadi cerita yang sangat kelam bagi saya gitu, di mana kehidupan saya di saat muda berhenti gitu aja. Dan saat itu juga saya bukan mendapatkan disuruh hubungan seksual atau seperti itu aja, tapi saya harus mendapatkan psikis, di mana saya harus dijauhkan, harus diadu domba saat itu. Tapi saya ingin keluar, tapi saya tidak bisa. Saat ini kalau misalnya ada orang yang melihat saya mencari sensasi buat apa? Saat ini saya cuma ingin membongkar di mana ada sesuatu orang yang saya hanya ingin melihat, mencari perlindungan, mencari kebenaran, di mana saya ini manusia, saya ini anak wanita gitu, saya warga Indonesia, saya wajib lapor bila ada warganya yang meresahkan gitu, di mana saya dengar yang buat saya miris gitu, anak SD sudah menjadi korban, saya tahu gitu. Dan saya juga tahu gitu, pelaporan saya ini akan menjadi pro kontra di sana, tapi saya tidak, saya mudah-mudahan saat ini di sini saya minta walaupun saya tidak ada barang bukti saat ini yang menguatkan saya minta pada
eh, para polisi, pada KPAI, kepada semua seluruh Indonesia untuk mendukung, untuk apa ya, untuk melindungi saya dan tidak melihat sisi di mana saya mencari sensasi, tetapi di mana saya dan para korban merasakan. Saya bisa silahkan datangkan psikologi, psikiater, biar mereka melihat saya juga ingin disembuhkan. Saya juga nggak mau seperti ini karena traumanya saat ini sampai saat ini masih. Baik, pertanyaan saya, apakah ketika pertama kali suami istri itu, hubungan suami istri, ada dalam keadaan sadar atau tidak? Saya sadar, tapi karena di situ selalu diojok-ojokan, karena bukan kalau satu orang saya dengan cowok mungkin saya bisa menolak, tapi saat itu wanita banyak, ayo gitu. Dan dia bilang ini pekerjaan yang baik gitu, gimana saya nggak ikut gitu. Coba bayangkan gitu, jangan melihat sisi buruknya saja, jangan melihat pelaporan saya tentang hal ini, tapi saya minta dilindungi, saya minta dibalikan masa depan saya.